Seorang aktivis disiram air keras, 4 anggota TNI menjadi terdakwa. Tapi persidangan justru menyisakan misteri. Motif tidak terbukti, komandan tidak tahu, dan aktor intelektual tidak tersentuh. Kami menghadirkan 2 suara penting, mantan Kepala Bais TNI Soleman B. Ponto dan tim advokasi untuk demokrasi sekaligus Ketua YLBHI Muhammad Isnur. Dan nanti akan menyusul Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Saya langsung sapa, terima kasih sudah bergabung Pak Ponto, Mas Isnur. Ya, selamat sore, Pak Isnur, selamat sore. Halo Mas Isnur, sudah bisa dengar ya? Baik, saya ingin mulai dulu ke Anda Pak Ponto. Pak Ponto, Anda hadir di pengadilan sebagai ahli betul ya, yang diajukan oleh tim penasehat hukum terdakwa untuk menjelaskan apakah tindakan 4 prajurit itu bisa digolongkan sebagai operasi intelijen resmi negara atau bukan. Dan jawaban Anda sangat jelas terang benderang bahwa bukan operasi intelijen. Betul demikian Pak Ponto. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, ya, apa saja Pak unsur yang harus ada agar sebuah tindakan bisa disebut operasi intelijen resmi negara? Salah satu unsur intelijen itu adalah tidak meninggalkan jejak. Yang kedua harus ada perintah dari atas. Yang ketiga harus ada agent handler. Yang keempat itu harus ada perencanaan. Nah itu, ada 7 itu, saya baru hafal 4. Saya sampaikan itu ada 7. Oke. Ya. Oke. Bukan operasi intelijen. Anda juga menyebut soal kenakalan. Kalau kita terapkan di kasus Andri ini, Pak Ponto, unsur mana yang menurut Anda jelas tidak terpenuhi sampai Anda menyebutnya sebagai kenakalan oknum prajurit? Tidak ada perencanaan. Menyiapkan alat yang untuk melukai Andri itu bukan merupakan perencanaan? Ya bukanlah, hakim aja bilang kenapa kamu pakai tumbler. Ya bagaimana kalau merencanakan kok pakai tumbler? Kalau rencanakan ya bukan tumbler lah. Minimal hakim aja bilang sendiri, kalau kamu ini kok bodoh, kalau pakai tumbler ngapain? Ya. Kok enggak pakai botol aqua, kan gitu. Ya, hakim aja begitu, apalagi kita. Ya, hakim juga mengatakan bahwa, ataupun auditor militer mengatakan bahwa motif dendam itu berawal dari ketika Andri merangsek masuk ketika ada pembahasan soal RUU TNI di Hotel Fairmont. Itu kan setidaknya ada sekian lama, 2 bulan sendiri, sampai akhirnya peristiwa penyiraman air keras itu terjadi. Sekali lagi, Anda tidak melihat itu sebagai sebuah perencanaan, Pak? Tidak, kan saya tahu anak-anak itu bagaimana psikologisnya. Kan dari awal saya bilang, pasti itu dendam mereka itu. Gara-gara masuknya Andri, kan dari awal saya sudah bilang begitu. Sebelum ada pengadilan ini, saya sudah bisa memperkirakan. Kan karena saya tahu bagaimana psikologis di anak-anak itu. Oke. Baik. Di sisi lain, Pak Ponto, Anda juga pernah menyebut bahwa Andri adalah anak didik Anda. Ketika Anda sebagai Kepala Bais 2011-2013 juga Anda dekat begitu dengan teman-teman aktivis, terutama kontras begitu. Anda juga mengecam keras serangan penyiraman air keras ini. Bagaimana kemudian Anda menempatkan diri Anda di satu sisi Anda dekat dengan korban, di sisi lain menjadi ahli yang diajukan oleh pihak terdakwa, Pak Ponto? Suaranya hilang-hilang, Mbak. Di sisi lain Anda pernah mengatakan bahwa Andri Yunus itu adalah anak didik Anda, dan Anda ketika menjadi Kepala Bais dekat dengan para aktivis, dekat dengan anak-anak kontras begitu. Bagaimana Anda menempatkan di satu sisi Anda dekat dengan para aktivis ini, ya, kan, tapi kemudian Anda menjadi ahli para terdakwa? Loh, itu ahli, kan saya bukan ahli pada terdakwa, ahli dari Mabes TNI. Jadi bukan masalah terdakwa apa tidak, kan Mabes TNI. Okay. Bagaimana ahli itu untuk menjelaskan intelijen itu bagaimana, kan begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Isnur. Mas Isnur, kenakalan oknum bukan operasi intel. Tanggapan Anda, Mas Isnur? Iya, jadi dari waktu ke waktu kita semakin jelas melihat banyak sekali inkonsistensi, banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kemudian hal-hal yang sejak awal kita perkirakan terjadi. Dalam artian kita melihat ini adalah upaya untuk menghentikan perkara hanya di 4 orang saja dan tidak ingin membuka lebih luas lagi. Pertama, dari temuan kami, dari CCTV yang kami tangkap dan koordinasi dengan banyak saksi di lapangan, itu pelakunya di lapangan bukan 4 orang, tapi 16 orang berkoordinasi. Kami sudah paparkan secara lengkap ke media. Itu saja sudah gagal. Dan Puspom, auditor, hakim tidak berhasil mengungkapkan siapa 16 orang itu. Dan pergerakan
lebih dari 3 orang, lebih dari 10 orang, bagaimana mungkin ada sepasukan ya berangkat tanpa kendali pengetahuan dari atasannya. Ini sebuah hal yang sangat janggal di tubuh TNI, bagaimana mungkin ada pergerakan nggak diketahui. Yang ketiga, ada inkonsistensi. Sejak awal Pak Ponto beberapa kali dengan saya ketemu diungkapkan ada hubungan dengan Verman. Begitupun auditor di awal hubungan dengan Verman. Tapi di ruang sidang terbukti ternyata tidak ada hubungannya. Justru dia tidak ada di Verman, tidak ada bekerja di sana. Tidak ada relasi dia dendam pribadi dengan Andri. Jadi jelas sekali ini menunjukkan inkonsistensi yang sangat banyak. Terakhir tadi di ruang sidang, Pak Ponto bilang, kita tadi juga Bu host bilang ini ahli dari terdakwa. Tersangka sekarang dari Mabes TNI. Apa hubungannya Mabes TNI dengan ahli dari Pak Ponto? Jadi kita melihat ada banyak ya hal yang semakin membuktikan bahwa ini justru bagi saya peradilan yang sandiwara ya, peradilan yang tidak fair gitu, baik untuk korban maupun untuk masyarakat luas. Apalagi kita melihat statement hakim yang kemudian di ruang sidang yang harusnya memberikan keadilan buat masyarakat, memberikan statement yang serius menegur dengan keras para terdakwa, malah kemudian seolah-olah melegitimasi. Kenapa Anda goblok banget nyiram seperti ini? Ini benar-benar kalau kita baca ya, statement banyak sekali, baik Prof. Mahfud dan seluruh pakar dunia hukum di Indonesia, itu kita benar-benar sedih lihatnya gitu. Dipertontonkan situasi peradilan seperti ini. Iya, kenapa yang disoroti adalah lebih ke cara eksekusinya, yang menurut hakim sampai mengeluarkan kata-kata yang keras begitu kepada para terdakwa. Kita yang mengikuti peradilannya juga tidak kemudian tahu bahwa motif sesungguhnya apa yang tersembunyi di situ. Apa kesimpulan Anda dari pengadilan yang pertama dan terakhir kemarin hari Rabu? Iya, sejak awal sebenarnya bahkan sebelum peradilan kami sudah prediksi, Mbak. Kejadian seperti ini, itu kejadian kan juga yang kami sering temui dalam kasus kekerasan lain. Pertama, tidak diungkapkannya pelaku-pelaku lain. Bahkan dalam pelaku yang 4 saja beda dengan yang diungkapkan kepolisian, MAK itu beda. Yang kedua, tidak diungkapkannya bagaimana pertanggungjawaban komandan, pertanggungjawaban atasan. Misalnya pertanyaan besar, Kabais dicopot. Kenapa sampai dicopot Kabais? Bagaimana pertanggungjawaban misalnya direkturnya? Bagaimana pertanggungjawaban wakabanya? Itu kan semua nggak akan berhasil diungkap. Seperti prediksi Pak Ponto. Karena ini adalah intelijen, pasti dia akan ditutupi, nggak akan diungkap gitu. Makanya sejak awal kami mendesak adanya instrumen lain, selain instrumen hukum, instrumen TGPF. Ya, peristiwa dulu Munir terungkap dengan baik ya, luar biasa relasinya ke atas, siapa yang merintahkan, siapa yang mimpin, bagaimana bentuk operasinya, karena ada TPF. Nah kami sejak awal ini meyakini dan melihat dan menemukan sekarang semakin yakin ini adalah bagian dari skenario untuk menutup perkara ini lebih agar kecil saja, 4 pelaku saja. Dan itu pun 4 pelaku karena kepolisian melakukan penyidikan di awalnya dengan terang benderang gitu. Kalau kepolisian nggak mengungkapkan di awal, saya nggak yakin juga ini akan diungkap dengan cepat gitu. Demikian. Hakim sendiri juga bilang bahwa kok sembrono sekali begitu ya, ada CCTV, malu-maluin Bais, dan kita yang dengar justru ini peradilan macam apa begitu. Tapi diangkat juga di New York Times, Mas Isnur, bahwa tergesa-gesa mengadili 4 tentara ini disebut Anda dan rekan-rekan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi dalang yang kemudian mengotorisasinya begitu. Jadi Anda betul bahwa gerakan ini adalah gerakan terarah, terstruktur, operasi intelijen? Iya, kalau kami melihat 16 orang ini kemudian melakukan tindakan kekerasan kepada pegiat HAM. Bisa dibayangkan Mbak, misalnya Mbak habis bertugas nih sebagai jurnalis. Kemudian karena berita karena Mbak bekerja sebagai host jurnalis, terus ada anggota TNI merasa dendam karena cara Mbak bekerja. Betapa bahayanya hal ini bila dibiarkan. Kapanpun, dimanapun, gara-gara usul, gara-gara catatan kenakalan, ada pekerjaan jurnalis, pekerjaan advokat, pekerjaan pegiat HAM, terus terjadi lagi ke depannya. Maka harus dianggap ini peristiwa bukan peristiwa biasa. Bukan peristiwa hanya serangan kenakalan dan Andri. Ini peristiwa kegagalan sistemik bagaimana mengontrol, mendidik. Ya, bagaimana kemudian terjadi sebuah peristiwa yang melibatkan belasan orang dan menyerang pegiat HAM yang mengkritisi. Harusnya ini sudah selesai, Mbak. Karena prinsip demokrasi, prinsip supremasi sipil kan sudah jadi bagian prinsip dari Undang-Undang TNI.
prinsip dalam tap MPR, prinsip dalam konstitusi. Harus itu jadi pegangan, tidak ada lagi kemungkinan seperti ini. Dikuntit dulu, diawasi gerak-geriknya, kapan Andri biasanya pulang dari kantornya, kemana saja dia pergi. Menurut Anda itu sebuah perencanaan yang matang? Terlepas dari eksekusinya dibilang hakim sembrono, tapi rencananya matang? Iya, bukan hanya dikuntit, tapi bahkan Andri sejak bulan Januari itu didatangi rumahnya. Seminggu sebelumnya didatangi tempat kos-kosannya, 3 hari sebelumnya. Pergerakannya bahkan dari rumah aman Bais di Jakarta Selatan. Seharian muter-muter keliling-keliling gitu ya. Menyiapkan alat. Itu kan berarti dia prepare banget, dia perencanaan banget ya. Soal kemudian dia tidak tidak well prepare, ketahuan pakai CCTV, dia yang perlu ditanya. Kalau bagi saya Mbak, bagi saya ini pertanyaan besarnya karena serangan kepada orang-orang yang kritis, bukan hanya kepada Andri. Tapi kepada banyak orang sebelumnya. Dan itu semua nggak diungkap. Jadi kalau bagi saya ada relasi kuat ya. Jangan-jangan operasi-operasi seperti ini juga dilakukan secara kecil dan terjadi pada banyak yang lain gitu. Pak Ponto, Mas Isnur, kita jeda azan maghrib dahulu. Di segmen berikutnya nanti kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah cukup menyebut ini sebagai dendam pribadi dan apa yang harus berubah agar kasus seperti ini tidak terulang? Pak Ponto, Mas Isnur, dan pemirsa, kita kembali usai jeda.